من أنا من أنا من أنا لولاكم. Para pencinta filsafat, praktisi filsafat, dosen filsafat, atau dosen etika, atau dosen humaniora, siapa saja yang mungkin pernah menonton channel saya, Gagas Semakna. Nah, hari-hari ini ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di masyarakat yang bisa kita analisis, tetapi saya tertarik dengan satu berita, yakni berita tentang tentang katakan perselingkuhan dua personel grup Gambus Sabian antara pemain musik dan penyanyinya dalam hal ini yang masyarakat sangat mengenal dan menggandrungi genre musik ini, sehingga ketika peristiwa ini terjadi cukup menghebohkan. Saya mengambil posisi tidak dari segi jurnalisme para pesohor, tetapi saya tertarik secara filosofis, refleksi filosofis, karena dipicu oleh video yang dibuat oleh salah satu channel namanya Guru Gembul, channel namanya Guru Gembul. Nanti teman-teman bisa lihat di thumbnail atau saya akan tunjukkan gambarnya di samping saya, di mana video itu beliau memberi judul, si Guru Gembul memberi judul Nisa Sabian dan Runtuhnya Simbol Moral Kita. Nah, ada dua poin yang ingin saya angkat. Yang pertama adalah apakah kasus ini harus menghancurkan moralitas kita? Nah, ini sebuah pertanyaan gugatan filosofis. Dan yang kedua, apakah rasa kecewa kita itu harus sebegitu rupa sampai pada level di mana sang tokoh atau sang idola, terutama si Nisanya, tidak lagi mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, ini dalam video Pak Guru Gembul ini juga disorot di sana. Bahkan Pak Guru Gembul menyebut beberapa tokoh yang dulu menjadi pendakwa atau menjadi motivator yang menyebarkan pikiran-pikiran positif, tapi kemudian karena reaksi masyarakat berlebihan lalu mereka akhirnya tidak muncul lagi di masyarakat atau tidak muncul lagi di ruang publik. Nah, apakah reaksi berlebihan kita itu nanti kemudian berdampak juga kepada nanti tidak munculnya lagi grup musik ini atau pelakunya, dalam hal ini penyanyinya. Nah, saya akan mengurai lebih lanjut apa yang saya maksud. Mari kita lihat yang pertama, pada pertanyaan apakah kasus ini harus menghancurkan moralitas kita. Nah, menurut Guru Gembul, kasus ini tidak harus menghancurkan moralitas kita karena pesan-pesan moral yang disampaikan lewat syair-syair lagu dari kelompok Sabian itu katanya bukan satu-satunya sumber moralitas. Dan saya kira saya menyetujuinya. Jadi sumber moralitas kita itu banyak, dan kebetulan syair-syair dari lagu-lagu bergenre gambus yang disampaikan oleh kelompok Sabian itu memang mengandung pesan-pesan moral dan religius yang kental. Tapi sekali lagi itu bukan satu-satunya sumber moralitas kita. Nah, dalam hal ini saya mau menambahkan Pak Guru Gembul. Yang pertama, yang saya mau menambahkan poin yang pertama adalah apakah memang, nah ini pertanyaan saya, apakah memang kelompok musik Sabian itu dalam lagu-lagunya memang mereka tujuannya mau berdakwah, mau menyebarkan katakan pesan-pesan religius dalam arti berdakwah, atau memang mereka murni berdagang
Tetapi karena melihat pangsa pasar yang besar di Indonesia dari kelompok agama, lalu mereka menggarap pangsa pasar kelompok beragama ini. Jadi motif utamanya jangan-jangan adalah murni dagang. Dan itu pertanyaan saya. Sehingga saya melihat bahwa jika kelompok Sabian itu ada pada alasan pertama, ada pada alasan dagang misalnya, maka sebetulnya perilaku pelakor atau perilaku selingkuh dan seterusnya itu adalah perilaku individu yang seharusnya tidak mempengaruhi moralitas kita. Nah, saya tidak memaksudkan atau saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa hukum dagang atau hukum bisnis itu meniadakan tuntutan moral, itu kasus yang berbeda. Tetapi dalam kasus ini saya mengatakan kalau memang motivasi mereka itu adalah dagang murni dengan memanfaatkan pangsa pasar yang menyukai simbol-simbol keagamaan, maka sebetulnya perilaku individu itu seharusnya tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi atau tidak menggerus moralitas kita. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Guru Gembul. Nah, tetapi kemudian kalau ini sekali lagi ini kondisional. Tetapi kalau kemudian kita masyarakat penikmat lagu-lagu Gambus Sabian itu kita berkukuh pada alasan kedua bahwa kelompok-kelompok Sabian ini sedang memajukan pesan-pesan moral dan agama, maka tanpa disadari kita sebetulnya sedang menciptakan apa yang disebut sebagai idola. Dalam konteks ini adalah idola moral atau idola moralitas. Dalam arti kalau saya merujuk ke filsuf Francis Bacon, dia menyebut atau dia mengemukakan salah satu idola dari 4 idola yang dia gagas, apa yang disebut sebagai idola teater atau idola panggung. Nah, artinya bahwa kita sedang dalam pemahaman Francis Bacon misalnya, kita sedang dikuasai oleh dogma filosofis tertentu atau dogma teologis tertentu. Dalam arti ini adalah dogma atau pandangan dogmatis bahwa moralitas itu mengatur keseluruhan hidup manusia, termasuk pasar, termasuk praktek dagang dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu menurut saya sejauh saya bisa memahami konsep idola teater atau idola panggung dari Francis Bacon, saya melihat bahwa ini adalah kekuatan dari apa yang disebut sebagai idola moralitas, dalam arti dogma filosofis atau dogma teologis yang mengatakan bahwa seluruh hidup kita memang harus dikuasai oleh moralitas. Ini catatan terhadap posisi pertama yang ditawarkan oleh Guru Gembul. Nah, sekarang posisi kedua dalam video Guru Gembul itu ada pada video yang disampaikan itu, dan saya melihat bahwa soal kekecewaan publik, kekecewaan kita, dan soal sanksi sosial, apakah yang dikhawatirkan Guru Gembul itu adalah apakah dengan sikap kita yang berlebihan pada perilaku yang tidak pantas itu, lalu kemudian masyarakat menghukum penyanyinya atau keyboardisnya misalnya, lalu misalnya dampak keikutannya adalah mereka tidak lagi tampil sebagai tokoh di ruang publik, maka menurut Guru Gembul itu hal yang buruk, hal yang kurang baik, katakan begitu, karena kita masih menginginkan pesan-pesan moral dari orang-orang seperti itu, meskipun dalam tanda petik ada atau ada kecacatan dari segi peran sosial mereka. Nah, dalam arti itu saya tidak setuju sepenuhnya, tetapi saya ingin menambahkan atau memberi komentar. Tambahan dan komentar saya adalah demikian. Yang pertama, kalaupun alasan kiprah musuh kiprah kelompok pemusik ini, kalaupun alasan kiprah dari para pemusik di grup Sabian ini adalah murni dagang, kalaupun alasannya adalah murni dagang,
Nah, kalaupun itu tidak berarti bahwa aspek-aspek moralitas tetap perlu diperhatikan. Jadi sebetulnya ini catatan saya yang pertama juga saya ingin mengatakan. Tadi saya mengatakan bahwa meskipun perilaku individu itu tidak harus mempengaruhi kita sebegitu buruknya karena alasan mereka adalah alasan dagang. Tapi saya mengatakan bahwa tidak saya maksudkan bahwa dagang itu tidak perlu moralitas. Nah, di sini saya menekankan lagi bahwa kalaupun itu terjadi bahwa mereka murni dagang, itu mari kita ingat bahwa aspek-aspek moralitas itu tidak berarti tidak perlu diperhatikan. Jadi tetap harus diperhatikan. Nah, menurut saya menjadi public figure di Indonesia itu suka atau tidak suka adalah menjadi model atau menjadi contoh atau menjadi teladan. Nah, jadi entah itu pesan religius ataukah pesan-pesan sekuler yang kita sampaikan di ruang publik. Jadi saya ulangi, pesan-pesan yang disampaikan di ruang publik itu tidak harus pesan-pesan religius, tetapi juga bisa pesan-pesan sekuler tetapi positif. Nah, pesan-pesan yang kita sampaikan di ruang publik, misalnya melalui karya-karya lagu, itu harus tetap menjadi pesan yang baik, yang harus juga mencerminkan keberpihakan pembawa pesan, entah itu seniman, entah itu penyanyi, dan lain-lain. Pada nilai-nilai tertentu. Jadi misalnya, taruhlah misalnya kalau saya ini adalah penyanyi, meskipun tujuan saya adalah murni dagang, di mana tadi saya mengatakan bahwa harusnya kalau murni dagang, perilaku individual saya itu tidak harus kalian lihat atau publik lihat. Tetapi di sini saya mengatakan bahwa itu tidak berarti bahwa saya meniadakan atau mengabaikan sama sekali nilai-nilai moralitas, karena saya berdagang dalam masyarakat yang sangat menghargai moralitas. Itulah saya mengatakan bahwa saya harus suka atau tidak suka itu harus memperhatikan bahwa nilai-nilai moralitas yang saya sampaikan melalui lagu, melalui karya seni yang lain, atau melalui speech, tulisan dan seterusnya itu seharusnya juga mencerminkan keberpihakan saya pada nilai-nilai moralitas tertentu. Saya kira ini satu asumsi etis. Nah, jurang atau gap yang terlalu lebar antara pesan-pesan positif dari lagu dengan perilaku penyanyi atau pembawa pesan, itu justru akan menggagalkan pesan yang hendak disampaikan. Jadi kalau perilaku saya taruh lagu itu begitu buruknya, maka perilaku buruk saya itu mempengaruhi keberterimaan masyarakat terhadap pesan yang saya sampaikan. Dan bisa jadi pesan-pesan itu tidak sampai karena perilaku buruk saya. Ini dalam arti itu posisi moral yang ingin saya usung. Nah, teman-teman, dalam arti itu, dan ini sebetulnya saya sedikit berbeda dengan Pak Guru Gembul dalam videonya. Terkucilnya atau tereksklusinya public figure dari ruang publik. Misalnya karena kita tidak suka perilaku mereka, lalu kita tidak mengidolakan mereka lagi, atau kita tidak mendengarkan lagu-lagu atau musik mereka lagi. Nah, terkucilnya tokoh-tokoh semacam itu dari ruang publik atau dari masyarakat karena kegagalan menjadi model, itu menurut saya adalah hal yang wajar. Jadi saya kira tidak perlu kita ratapi atau tidak perlu kita tangisi begitu. Ya biarkan saja itu mereka hilang. Nah, bagi saya moralitas kita itu tidak akan runtuh hanya karena kasus ini. Nah, hanya saja memang moralitas atau perasaan moral kita itu memang saat ini sedang terusik atau sedang terganggu. Tetapi perasaan itu sebetulnya sama seperti ketika ada tokoh publik tertentu yang kita idolakan, yang kita anggap baik dan seterusnya, terus tiba-tiba korupsi. Jadi sebetulnya terganggunya perasaan moral dalam konteks itu sama. Karena kita punya idola tertentu, ekspektasi tertentu terhadap peran sosial yang harus dimainkan oleh tokoh tertentu. Lalu ketika peran sosial itu gagal dimainkan, maka ekspektasi kita yang tinggi itu lalu kemudian
runtuh dan kita mengalami semacam krisis perasaan moral. Perasaan moral kita terusik dan terganggu. Dan menurut saya itu hal-hal yang biasa saja. Nah, apakah dan termasuk juga misalnya lalu kemudian kita mengucilkan tokoh-tokoh seperti itu. Menurut saya hal yang biasa. Nah, pada akhirnya saya melihat bahwa apakah kelompok Sabian itu akan tetap eksis dengan syair-syair religius dan musik gambusnya mereka, apakah mereka akan tetap eksis atau akan runtuh karena kasus ini? Ya, biarkan saja pada hukum alam. Jadi, kalau masyarakat memang tidak memilih mereka lagi, ya biarkan saja, ini sebuah logika alam yang terjadi. Dan itu hal yang biasa-biasa saja. Jadi, tidak perlu diratapi sebagai sebuah keruntuhan moralitas. Tetapi juga di lain pihak, kita tidak perlu menghakimi berlebihan atau menghukum mereka sebagai munafik dan macam-macam. Biarkan saja, ini suatu dinamika sosial yang biasa saja dalam masyarakat. Kira-kira begitu saja komentar saya, teman-teman. Silakan punya pikiran lain atau punya kritik, silakan ditulis di kolom komentar yang tersedia di video ini. Terima kasih, sampai jumpa.